Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang betul. Oke, Polo-Polo, tak harap Polo-Polo sebelum nonton video ini udah nonton video hijack yang pertama yang tak posting kemarin. Oke, jadi di video sebelumnya kan aku udah menceritakan satu pesawat Korean Airlines yang dicuri dan dibawa ke Korea Utara pada tanggal 11 Desember 1969. Dan sekitar 1 tahun lebih setelah itu, ya nggak sampai 2 tahun sebenarnya. Pada tanggal 23 Januari 1971, ada percobaan lagi yang mau membawa pesawat Korsel ke Korea Utara lagi. Nah, apakah hasilnya bakal sama? Langsung tak ceritakan hari ini. Buat yang belum nonton video part 1, please tonton part 1 dulu biar lebih menarik lagi. Yang udah nonton, langsung tak ceritakan. Setelah kejadian hijacking yang pertama, aku kan udah bilang ya, kalau keamanan penerbangan maskapai itu diperketat lagi. 3 hal. Pertama, ada tim keamanan di dalam pesawat. Yang kedua, pintu ruang kemudi dikunci. Yang ketiga, pilot diberi senjata untuk situasi yang tidak terduga. Dan sebenarnya peraturan keamanan ini sudah tidak diberlakukan lagi sejak tahun 1994. Karena setelah itu udah permasalahan antara Korup dan Korsel udah mulai berkurang, udah mulai lebih damai gitu ya. Oke, jadi sekarang lanjut lagi ke ceritanya. Nah, jadi kejadian yang mau tak ceritakan kali ini adalah kejadian pada tanggal 23 Januari 1971, penerbangan Korean Airlines lagi menggunakan pesawat jenis Fokker 27 yang berangkat dari kota Sokcho dan seharusnya itu mendarat di Gimpo. Dan jujur, waktu kejadian ini terjadi, kondisinya itu masih merupakan masa-masa kayak pemerintah Korea itu masih sakit kepala dikarenakan kejadian yang terjadi nggak ada 2 tahun yang lalu. Penerbangan Korea sempat di-hijack oleh mata-mata Korea Utara. Dan penerbangan kali ini ada 55 penumpang dan ada 5 pramugari di dalam pesawat. Jadi total ada 60 orang. Dan ini tak jelaskan beberapa orang yang perlu Polo-Polo tahu karena orang-orang ini memiliki peran penting di video kali ini. Pertama, pilot pesawat kali ini bernama Lee Gang-heun yang berusia 37 tahun. Dia ini merupakan mantan tentara angkatan udara yang pindah ke Korean Airlines. Dan untuk kopilot penerbangan ini bernama Park Wan-gyu, merupakan mantan tentara angkatan udara juga yang bahkan dulu itu pernah ikutan perang di saat perang Korup dan Korsel. Udah gitu, ada satu pilot lagi yang bisa bilang masih dalam masa percobaan ya gitu ya. Jadi kayak masih baru masuk perusahaan gitu. Ini bernama John Yong-se yang merupakan pilot mantan tentara angkatan darat. Jadi angkatan darat juga punya pesawat gitu ternyata. Kali ini sebelum dengarkan ceritanya udah menarik loh. Soalnya pilot-pilotnya ini adalah tentara. Nah, jadi dengar sampai habis. Menarik banget ini ceritanya. Dan nggak selesai di situ. Tadi kan aku bilang kalau ada tim keamanan di dalam pesawat. Ya, jadi di dalam pesawat ini ada 14 bodyguard atau anggota tim keamanan dan mereka ini udah dilatih untuk mengantisipasi terjadinya hijacking. Dan salah satu anggotanya bernama Choi Son-il. Oke, Choi Son-il. Dan satu pramugari lagi yang perlu kita ketahui di sini bernama Choi Sok-ja. Oke, editor mungkin bisa di list di sini ya. Kopilot ini gitu ya dan jabatan apa. Kejadian ini terjadi cukup mirip dengan kejadian hijacking yang pertama. Tapi kali ini pelaku bernama Kim Sang-tae dan berusia masih 22 tahun. Meskipun keamanan udah diperketat, Kim Sang-tae ini berhasil membawa bom maksudnya bukan bom, dan menerobos masuk ke dalam pesawat. Penerbangan ini dilakukan pada pukul 13.07 alias siang hari dan sekitar 27 menit setelah lepas landas pada pukul 13.34 saat pesawat ini berada di udara daerah Hongcheon pada ketinggian 10.000 feet alias 3.048 meter. Tiba-tiba meledaklah 2 buah bom di udara alias di dalam pesawat itu. Dan diakibatkan ledakan ini muncul lubang yang besarnya itu sekitar 20 cm. Udah gitu, ledakan ini juga merusak pintu yang sebenarnya memisahkan antara ruang kemudi dengan ruang duduknya penumpang. Satu fakta yang unik di sini, Choi Son-il yaitu salah satu tim anggota keamanan yang duduknya itu benar-benar deket banget sama pintu ruang kemudi. Dia itu duduk nggak ada jarak 50 cm sebenarnya. Tapi katanya nggak terluka sama sekali dari bom ini. Uniknya itu satu. Jadi
jarak 50 cm, tapi nggak luka apa-apa. Oke, nah sekarang posisinya pesawat udah di ketinggian dan 2 bom udah meledak, terus ada lubang, pintu ruang kemudi udah hancur ya. Oke, dan seketika ruang kemudi itu terbuka, Kim Sang-tae alias orang jahat ini langsung masuk ke ruang kemudi membawa 2 bom yang masih dia miliki dan bilang ke pilot, aku ini orang yang udah siap mati. Istilahnya jangan aneh-aneh gitu. Sekarang puter ini pesawat ke Korut. Dia bilang kayak gitu. Dan Lee Kang-eun yang merupakan pilot utama berpura-pura seperti mendengarkan dan juga berpura-pura seperti dia itu mengikuti perintah itu. Dan dia berputar ke arah Gangwon-do Go-sung-gun. Oke, jadi memang ke arah utara, tapi dia itu bertujuan untuk landing di daerah Korsel ujung gitu, yang masih di bagian utaranya Korsel. Dan bilang kalau itu Korut gitu, padahal itu kan masih bagiannya Korsel yang cukup utara. Oke, jadi dia itu mikirnya kayak gitu. Dan sebenarnya kalau bukan pilot, kemungkinan besar juga dia itu nggak tahu apakah ini benar-benar Korut ataupun Korsel. Ya toh. Dan ketika pesawat ini udah mendekati daerah Gosong, pilot Lee Kang-eun ini bilang ke Kim Sang-tae bahwa kita ini udah di daerah Korut dan kita udah siap-siap landing. Sekarang gearnya udah gear landing, ketinggian udah mulai turun. Lee Kang-eun itu udah kayak berpura-pura benar-benar udah nyampe di Korut. Tapi kebetulan Kim Sang-tae ini jatuh dan tersulut alias mau meledak. Aku itu cuma takut ada penumpang yang bakal terluka. Pilot yang baru ini melemparkan dirinya untuk memeluk bom